nih ya, sebelum aku melanjutkan video ini, aku akan memperkenalkan lokasi di mana aku sekarang berada. Nah, ini aku sedang berada di Hualien Station. Karena hari ini aku lagi makan malam di restoran Indonesia. Dan tadi aku naik local train. Teman-teman, sekarang aku akan membuat sebuah konten yang kebanyakan mungkin kalian sangat penasaran. Buat teman-teman yang mau datang ke sini mungkin sangat penasaran tentang konten yang akan kita bahas ini. Karena hari ini kita akan ngebahas tentang kerja paruh waktu di Taiwan. Karena ada beberapa teman-teman yang sebelum datang ke sini pasti searching-searching, pasti penasaran. Ngomong-ngomong ini ya, teman, mahasiswa itu baik itu berstatus S1, S2, S3 semua berhak, maksudnya diizinkan untuk melakukan kerja paruh waktu sembari kuliah di Taiwan. Nah, siapakah yang nggak bisa, yang tidak bisa itu, maksudnya tidak diizinkan itu adalah siswa yang exchange, yang programnya hanya pertukaran mahasiswa atau kunjungan akademik. Kenapa? Karena durasi tinggal mereka itu kurang lebih dari setahun, jadi pemerintah tidak mengizinkan. Nah, sekarang pertanyaannya, nah kalau kita udah bisa kerja sebagai paruh waktu, kira-kira syaratnya apa dong? Gitu kan? Nah, syaratnya itu mudah, hanya satu aja syaratnya, yaitu kita harus memiliki work permit atau license atau surat izin untuk kita bisa kerja paruh waktu. Penasaran kan syaratnya untuk mendapatkan work permit itu apa? Ntar kita buat satu konten yang ngebahas clear, maksudnya itu secara lengkap bagaimana untuk mendapatkannya atau mengapply. Nah, work permit itu setelah kita mendapatkan license-nya tadi, baru kita berhak untuk bisa mencari pekerjaan atau mengapply pekerjaan paruh waktu di sini. Itu artinya kita harus paruh waktu ya teman-teman. Kenapa dibilang paruh waktu? Karena hanya diizinkan dalam waktu tertentu, yaitu 20 jam per minggu. Nah, lebih dari 20 jam itu kita sudah melanggar peraturan. Maka kalau kita sudah melanggar peraturan, itu artinya kita sudah mendapatkan hukuman atau punishment. Apakah hukumannya? Ya bisa jadi kita nanti dipotong beasiswanya. Maksudnya itu kita nggak bisa mendapatkan beasiswa lagi. Atau misalnya lebih parah lagi nih, kita bisa dikembalikan ke Indonesia, dideportasi. Makanya buat teman-teman nantinya kalau udah kerja di sini paruh waktu, kita harus mengikuti peraturan yang paling utama, yaitu bekerja dengan menggunakan license work permit dan bekerja sesuai dengan jamnya, yaitu 20 jam seminggu. Nah, sekarang kita ngebahas bagaimana cara mengapply atau mendapatkan kerja paruh waktu tadi. Secara regulernya atau kebanyakan yang kita lakukan di sini adalah kita mencarinya door to door. Itu artinya kita apply sendiri tanpa ada aplikasi. Sebenarnya ada sih beberapa aplikasi secara formal maksudnya ada link nanti itu pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Mandarin. Dan ada juga teman-teman kita misalnya grup PPI. Nah, sebenarnya di grup-grup siswa internasional itu memang ada juga sih disediakan, atau lebih dekatnya lagi grup kita orang Indonesia juga ada, misalnya dari grup PPI. Tapi kan itu terkadang tempo-tempo ya, nggak selalu available. Tapi buat kita yang lagi urgent atau kita benar-benar lagi banyak waktu nih dan butuh kerja, pasti kita harus apply door to door. Kenapa? Karena pekerjaan-pekerjaan yang ditawarkan di sini itu namanya juga paruh waktu kan. Jadi dia yang nggak terlalu berat-berat banget, dan kita itu memang harus nyantai ngerjainnya karena jam kerja kita juga sempit, maksudnya sangat sedikit. Jadi kebanyakan pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan di sini itu adalah bisa jadi kerja di restoran, apakah kita itu sebagai cuci piring ya kan, atau kita ngebantu potong-potong sayur, atau bisa juga kasir. Tapi kasir ini lebih diutamakan untuk yang berbisa bahasa Chinese atau Mandarin. Kalau kita ngomong bahasa Inggris itu sangat jarang ya, karena kan restoran di sini pasti pelanggannya kebanyakan orang lokal. Jadi kita pasti mengalami kendala nanti ketika meladeni. Jadi kita kalau misalnya apply ke restoran, kita disarankan atau mengambil job listnya itu yang lebih di bagian belakang yang nggak menggunakan bahasa. Kemudian kerja di tempat brunch gitu ya, karena kan kerjaannya sama, masih bagian di belakang aja, kita ngebantu produksi penyajian seperti itu. Kalau kita di
pekerjakan di bagian di depan, maksudnya di gerbang depan kayak menyambut, terus kayak kasir, terus information gitu kan. Kita nggak bisa komunikasi lancar walaupun kita sedikit bahasa Chinese-nya sedikit-sedikit gitu kan, tapi itu sangat besar lah kendalanya. Jadi yang punya atau pengusahanya juga menyarankan kita untuk kerja di bagian belakang. Dan ada juga sih kerjaan misalnya kita jadi housekeeping di hotel atau di hostel. Nah di sini kan memang jarang banget kan kita komunikasi kalau kita bagian bersih-bersih kan, karena nggak ketemu sama tamunya, paling kita sesama pekerja. Yang penting kita bisa kerja cepat, kerja bersih dan disiplin. Dan aku juga pernah sih kerja di hotel ternama di kota ini, dan itu nggak bertahan lama, hanya sekitar dua bulan aja. Kenapa? Karena pada saat itu aku masih mahasiswa baru ya, masih tahun pertama. Bahasa Chinese-ku masih sangat rendah, dalam arti kayak komunikasi basicnya itu kayak bahasa sehari-harinya juga aku belum paham. Dan kemudian aku juga belum terlalu pintar atau tidak terlalu ligat untuk kerja di bagian itu. Sehingga ketika aku masuk di bagian kerja itu, kayaknya aku kayak nimbulin masalah kayak gitu sama orang itu. Harusnya mereka selesai cepat, jadi makin lambat, bukannya makin cepat mereka kerja. Dan menurut aku itu pekerjaannya sangat berat. Kenapa? Kan cuma bersih-bersih bagian kamar mandi, tempat tidur, bersih-bersih ya kan. Tapi menurut aku itu berat banget. Kenapa? Karena dalam satu hari sekitar 8 jam kita dikasih target ngerjain 8 kamar. Nah 8 kamar ini itu besar banget gitu kan, kayak family room gitu. Bednya aja ada 2, kamar mandinya lagi gede, belum lagi teras-terasnya itu kayak lebar banget. Jadi pada saat itu karena aku kan pertama juga kan, kayak mentalku juga untuk kerja itu masih up and down gitu, belum kayak mampu gitu. Jadi pada saat itu aku di PHK lah ya, dirumahkan, hanya kerja 2 bulan. Sebenarnya pada saat itu aku sangat kecewa. Karena apa? Karena diriku sendiri itu kenapa sih aku nggak mampu, padahal mereka banyak juga sih anak-anak parwa itu di situ yang bekerja, tapi mereka bisa. Nah di situ aku mulai bergejolak juga sih. Ternyata kerja di Taiwan itu nggak main-main, walaupun dibilang parwa tuh tanggung jawabnya itu besar juga. Kemudian aku juga pernah punya pengalaman kerja di restoran di daerah kampus, di dalam kampus ya. Nah itu aku kerja malam-malam karena kan sorenya siang dan sore itu aku kan kuliah. Nah aku ngambil bagian yang malam, yaitu kerja mulai jam 6 sampai jam 9 karena 3 jam durasi kerjanya. Selama 3 jam ini kita itu nggak main-main. Kenapa? Karena mulai jam 6 tep masuk, tep mulai start kerja sampai selesai jam 9 tep itu full, kita memang benar-benar bekerja. Nah lagi-lagi aku pada saat itu kerja sebagai tukang cuci piring. Kenapa? Karena lagi-lagi gue nggak bisa ngomong di depan kan sebagai gardang terdepan. Akhirnya aku bagian cuci piring. Jadi cuci piring itu kan berhubungan dengan air nih. Jam 6 tep aku masuk langsung ke bagian wastafelnya itu dengan piring mahasiswa itu yang bertimbun. Kemudian mulailah menuci sep. Itu mulai jam 6 full 3 jam. Bayang gak sih kita kena air terus gini. Aku ini ya pribadi pada saat itu aku memang benar-benar kuat dan luar biasa. Mulai nih jam 6 cuci piring, mangkok, sendok, sumpi, semua cuci. Jam 7 udah capek gitu kan. Putar lagi gaya badan begini, agak begini ya kan, udah capek ging. Jam 8 capek lagi. Ini lagi baru akhirnya kalau udah jam 8 lewat sedikit itu agak nengok jam tirik. Nah, kita agak ada istirahat sekitar 15 menit untuk makan. Nah, pada saat itu pas makan malam, kita dikasih kebebasan untuk memilih menu apa aja di situ. Makanannya apa aja itu terserah dan sebanyak apa. Lagi-lagi itu menu makanannya yang enak-enak, nggak, kenikmatnya itu nggak terasa. Kenapa? Karena udah capek tadi kan. Nah pas disuruh istirahat makan, udah pas makan itu kayak ya udahlah, nggak rasain gimana nikmatnya, lezatnya makanan itu. Jadi kita makan terus nengokin orang lewat, kayak nengok mahasiswa lagi makan gitu kan, set 15 menit lanjut lagi sampai gini lagi cuci. Itu beneran ya, aku megang
piring mulai jam 6 sampai jam 9. Nggak main-main, nggak korupsi waktu, nggak pindah ke bagian mana. Itu aku memang bagian tek di bagian cuci piring itu. Nah, pulang ya jam 9 lewat itu pasti kelewat lah sampai sekitar 20 menit karena tadi makan kan. Nah, pas sampai di rumah ini semua baju basah. Emang sih pakai celemek kan, tapi tembus celemeknya basah lah ini semua. Sampai di kamar istirahat lah dulu ya kan, mandi. Nah, setelah itu mau istirahat akhirnya ketiduran kan, udah capek. Makanya kerja di Thailand itu nggak main-main dan benar-benar capek dan disiplin, dan kita harus benar-benar mengeluarkan tenaga. Oke, sekarang kita melanjutkan kembali ya guys. Nah, pengalamanku yang lain ya, aku akan ceritakan ketika aku bekerja paruh waktu di salah satu gudang minimarket seperti Indomaret atau Alfamart gitu kan. Terus aku bekerja di gudangnya, bukan di store-nya ya. Itu aku bekerja di sana nggak lama ya, hanya sekitar 2 bulan, dan itu ketika winter. Nah, di sini walaupun nggak datang salju, itu tetap aja dingin banget sama aku gitu kan. Terus kerjaanku di sana itu, aduh sumpah itu benar-benar menantang. Nah, pengalaman bekerja di situ itu benar-benar membangun aku banget dalam segala kondisi, mas. Benar-benar memberikan aku sesuatu pengalaman yang luar biasa, karena pada saat itu aku bekerja di shift malam. Jadi aku ngambil shift malam, yaitu mulai jam 6 sampai jam 10 atau jam 11. Kenapa malam? Karena siang kan aku kuliah, jadi aku ngambil malam. Nah, pas aku apply kerja di sana, teman-teman bilang seru kok, biasa aja, nggak terlalu berat, gampang kok, ayolah gitu kan. Terus aku gabung kerja di sana. Bukan cuma aku sih, orang Indonesia banyak orang Indonesia, banyak anak internasional juga dari Kyrgyzstan, Mongolia, orang Thailand juga ada kerja di sana. Banyaklah beberapa anak internasional, dan itu sudah lumrah banget ya kerja paruh waktu di sini. Nah, kemudian ketika aku hari pertama kerja itu aku dapat shift malam. Kerjanya itu nge-packing ke setiap unit atau cabang minimarket tersebut. Seperti contohnya nih, minimarket Jalan Chongsan, minimarket Jalan Chonghua, minimarket Jalan Chizue, atau minimarket di daerah Donghua misalnya, kayak gitu. Nah, ketika membagi-bagi itu kan banyak banget nih barang kan. Jadi ada area-areanya, ada area barang yang kering, ada area barang minuman, ada area barang makanan dingin. Nah, kebetulan pas aku kerja di sana itu aku dapat bagian yang menangani barang yang bagian dingin-dingin, yaitu onigiri. Onigiri itu makanan yang segitiga itu kan, yang sangat hits itu kan, kayak di Jepang, Korea gitu kan. Nah, aku bagianku membagi-bagikan itu, menyusun itu bagian onigiri. Dan sekali-sekali aku juga dapat bagian sandwich. Itu sama-sama di daerah ruangan dingin. Tapi lebih parahnya itu adalah bagian sandwich. Itu suhunya udah dingin banget. Terus kita pakai bahan ice cube, maksudnya es batu lagi. Kita harus megang es batunya lagi. Karena harus disimpan di ruangan yang bersuhu dingin biar nggak basi gitu kan. Nah, jenis-jenis onigiri itu banyak banget guys. Ada onigiri udang, onigiri ikan tuna, onigiri daging beef, onigiri ini, banyak banget. Dan itu kan tulisannya semua itu bahasa Cina, semua Mandarin. Dan pada saat itu aku kan belum pintar-pintar banget baca Mandarin dan membeda-bedakan itu. Padahal kita disuruh menyusun misalnya onigiri tuna untuk unit ini Chizue misalnya, jalan Chizue ada 20. Untuk jalan Chonghua misalnya ada 200 biji. Nah, aku harus membagi-bagi itu ke setiap keranjangnya. Membagi-bagi itu disitulah tantangan. Ketika kita mematchkan, mencocokkan tulisan tadi dengan tulisan yang di onigirinya tadi, yang di note-nya itu sama yang di onigirinya itu, kan nggak tahu baca kan, dan kita harus menyatu-nyatukan, terus memirip-miripkan yang mana lebih cocok. Nah, pas membagi-bagikan itu aja, bayangkan aja berapa unit itu bahan yang harus kita cocok-cocokkan, berarti habis 10 menit. Itu udah telat ya kan. Nah, kebetulan lebih beruntungnya lagi kerja di sini, part time di sini, satu shift itu ada 2 orang untuk satu area. Nah, di bagian onigiri aku sama temanku.
Dan sepanjang pengalamanku aku di matchkan dengan teman Indonesia juga, jadi pas ngomongnya itu bisa ngomong bahasa Indonesia dan bisa saling enak lah kerjanya gitu. Nah pas gitu kau tahu nggak bacanya ini? Nah aku juga nggak tahu gitu, jadi kami mematchkan itu udah habis 10 menit. Nah setelah itu onigiri kan kecil-kecil segini, dan itu adalah sekitar 1000-an onigiri berdasarkan jenis-jenisnya masing-masing. Nah harus kita ambil 20 tuna untuk bagian ini, 20 seafood untuk bagian ini. Nah keenaan ya kan mengambil-ngambil gini sambil baca gitu, sambil ingat-ingat tulisannya. Pas ujung-ujungnya udah pas trip terakhir, loh kok ada yang sisa gitu kan, loh ini kok ada yang sisa gitu kan, nanya sama teman. Oh iya gimana nih, kita mampus gitu kan. Pas sudah dicek lagi kan nggak mungkin kita asal masukin, terus berusaha lagi ngecek. Kebayang nggak sih bongkar lagi itu semua kerjaan kita yang satu pack itu besar banget, berapa keranjang itu, adalah puluhan keranjang, kita bongkar lagi satu-satu mau membaca dan menghitung. Ya habislah waktunya ya kan. Dan lebih serunya lagi kalau kita dipasangkan sama orang Indonesia yang karakternya itu seru. Misalnya pas sudah ketemu kesalahan gitu kan, terus kayaknya aku nggak ada yang salah deh katanya gitu, ya aku juga nggak ada yang salah, ayolah kita bongkar gitu. Pas dibongkar nggak ketemu. Kebayang nggak sih kita harus menemukan kesalahan, misalnya jenis onigirinya ini sisa 1 biji dan kita harus menempatkan ini entah di mana. Jadi bagaikan mencari jarum di tumpukan jerami kalau kata orang, atau menaburkan garam di lautan. Itu susah banget. Dan kalau udah ketemu teman yang kece, gini prinsipnya, ayolah kita masukin aja, nggak apa-apanya itu gitu kan. Nanti janganlah, ntar kita yang gimana gitu kan. Nah suatu hari udah dibongkar nggak ketemu, ya udahlah ya nggak apa-apa, kita dimarahin ya nggak apa-apa, dipecat nggak apa-apa lah udah gitu kan. Nah dimasukin sembarang aja letakin di mana yang sisa tadi. Pas pulang dari situ udah mikir ini, ya udahlah nggak apa-apa kalau nanti di SMS sama bosnya atau kita dapat pesan yang nggak enak, ya udahlah kalau juga ada kesalahan. Nah ada juga misalnya pas kita leadernya itu, kepala sip itu gitu kan, orang yang kerja itu dia nggak mau ada kesalahan gitu kan, dicek ulang. Nah disitulah tantangan yang luar biasa. Dan kita ketinggalan bus karena tempat gudangnya ini ke kampus kami ada sekitar 15 menit kalau naik bus, 15-20 menit lah kalau naik bus. Dan bus terakhirnya itu jadwalnya jam 10 atau setengah 11. Kalau udah kita kerja sampai udah lebih dari jam 11 malam, itu pernah sih sampai jam 11 malam, musim dingin. Kebayang nggak sih musim dingin di ruangan ber-AC, terkadang kita megang es batu. Nah udah telat ini, udah nggak ada lagi bus, udah nyerah, udah muka udah kayak mana aja gini, mampus lah gitu ya kan. Nah jalan satu-satunya pulang ya udah kita pergi ke jalan raya tempat tadi nunggu busnya itu, ya udah kita randomly aja minta numpang sama bus pribadi kayak gitu, kayak bukan bus sih, maksudnya kayak mobil pribadi. Ada aja sih yang nolongin kita. Nah itulah susah sedihnya kerja serabutan di sini. Jadi kalau dibilang enak, kalau dibilang seru, kalau dibilang capek banget gitu ya, banget. Tantangannya itu luar biasa banget kalau kerja serabutan. Nah itu kerjanya di situ. Aku juga pernah kerja di, banyak banget sih pengalamanku karena aku kan kerjanya bentar-bentar. Di sana 2 bulan, di hostel 2 bulan, di gudang 2 bulan, di restoran agak lama lah ya kan karena dekat kampus gitu. Itulah pergejolakan kuliah paruh waktu di sini itu sangat luar biasa, menguji mental lah ya kan. Tapi kenapa kita tetap semangat mengerjakan? Ya karena itu adalah sesuatu kegiatan yang membangun kita untuk menjadi orang yang lebih tegar, menjadi orang yang lebih pejuang. Nah aku juga punya pengalaman dong kerja yang tidak kasar kayak gitu. Aku kerja di fakultas, di departemen aku. Nah kalau masalah gajinya itu sama, aku bekerja di departemen aku itu jadwalnya sama ya, harus dikalkulasikan itu tidak lebih dari 20 jam 1 minggu. Aku kerja sebagai asisten departemen lah ya, maksudnya itu kita kerjanya lebih kayak mengurus-urus surat, misalnya mengantar atau mengambil surat dari birokrasinya, kemudian meminta tanda tangan. Dan aku juga
Tugasnya di sana ya membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman atau anak internasional, pasti ada kan pertanyaannya di sana, dan aku di situ bertugas untuk membantu teman internasional pada khususnya. Kemudian aku juga bekerja di sana membantu membukakan ruangan kelas dan mengunci ruangan kelas setiap hari. Kemudian aku juga bekerja di sana, misalnya membantu siswa mengurus surat menyurat mereka, misalnya ada yang mau defense atau sidang, ada yang mau misalnya ngambil cuti. Jadi kan prosedurnya itu kan sangat panjang kan, harus minta izin dari library, dari pusat dormitory, dari pusat ini. Jadi paruh waktu kerja di departemen itu kerjanya seperti itu. Kalau ditanya sangat enak ya, karena kan tidak menggunakan tenaga, tapi lebih menantang kita untuk semakin disiplin dan bijak memperhatikan apa yang kita kerjakan, jangan sampai ada kesalahan, karena kan itu sangat merugikan departemen kita dan prosedur birokrasinya orang ini. Kemudian di sana pakai bahasa apa gitu kan? Di sana surat-suratnya itu banyakan bahasa Cina sih, semuanya bahasa Cina. Tapi komunikasi pekerjanya itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi kendalanya itu untuk membaca nggak ada masalah. Cuman kita harus lebih teliti aja. Terus komunikasi sama semua pegawai-pegawainya itu semua pakai bahasa Inggris. Dan siswa-siswanya juga kalau ada yang berurusan dengan kita semua pakai bahasa Inggris. Jadi kalau dibilang mana lebih seru, yang kerja di paruh waktu buruh kasar atau di tempat yang kerja di akademis, misalnya kayak tadi departemen atau di lab juga banyak banget ya teman-teman yang lain. Nah kebetulan aku kan nggak punya lab, jadi aku nggak ada kerja di sana. Itu dua-duanya seru, dua-duanya itu memberikan pengalaman yang luar biasa. Nah kalian penasaran kan pasti harga tarif mahasiswa kerja paruh waktu di sana? Maksudnya gaji kita kalau kita kerja di sini itu dibayar per jam. Mau tahu nggak sih berapa kira-kira kalau misalnya kita kerja sambil kuliah di sini? Nah nanti akan kita bahas ya di vlog selanjutnya, karena nanti panjang banget kalau kita bahas di sini. Oke, jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel aku supaya aku semakin semangat dan kalian juga semakin update informasi mengenai apapun itu. So see you in the next video. Bye bye.